Assalamualaikum Bang Nuim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat alhamdulillah Bang Nuim. Hari ini saya tes COVID sudah negatif katanya. Rasanya macam Alhamdulillah. diklitik-klitik kita punya tenggorokan ya. Panas badan, pusing-pusing sikit lah gitu ya. Bagaimana Bang Nuim di Australia ini COVID-nya luar biasa ini. Sekarang sudah apa nih 36.000 satu hari saja. Wah, nampaknya ini. Apa yang Bang Nuim lakukan di sana, Bang Nuim? Silakan Bang. Ya, kita disuruh dimajukan misalnya boosternya. Kalau dahulu setelah booster kedua, Iya. 6 bulan baru bisa disuntik lagi. Sekarang ini bahkan 5 bulan sudah bisa disuntik. Bahkan akan dipercepat lagi kalau perlu. Masya Karena Allah. pada hemat mereka Hmm. semakin banyak di booster. Karena di Israel sekarang ini sudah 4 kali. Empat Bukan kali. lagi 3 kali, sudah Hmm. 4 kali. Ya, Hmm. untuk meningkatkan kekebalan atau daya tahan. Hmm. Jadi karena daya tahan itu berkurang, dengan adanya suntikan baru itu akan bisa menambahkan daya tahan itu. Nah, sekarang ini misalnya hari Senin ini di negara bagian New South Wales di Sydney, anak-anak sebagian sudah mulai sekolah, dan itu tiap-tiap yang anak-anak masuk kembali ke sekolah, orang tuanya diberikan semacam santunan oleh pemerintah sebesar ya tidak banyak lah, $500 Australia. Jadi lumayan kalau lah. 500 kira-kira 5 juta rupiah Betul. untuk tiap-tiap orang tua. Nah, ini berbeda-beda di negara bagian. Yang paling parah memang keadaannya di New South Wales, di Sydney. Sementara di tempat-tempat lain, alhamdulillah. Tapi alhamdulillah dari segi COVID, tidak juga dari segi bencana alam. Misalnya banjir yang dahsyat terjadi di Australia Selatan, terjadi di Queensland, dan di beberapa tempat lagi. Jadi akhirnya itulah dia. Kalau tidak nanti kena COVID, kena hujan yang turun secara Luar biasa. orang kita seperti dicurahkan dari langit ya. Itu yang sangat sangat mengkhawatirkan. Tapi tidak semengkhawatirkan seperti yang antum katakan tadi, yaitu perjanjian antara Singapura Nah, dengan itu dia. Indonesia seperti dikatakan Hikmahanto, betul-betul Singapura itu cerdinya sangat luar biasa. Masya Karena Allah. apa? Karena mereka punya semacam ada pegangan mereka, kunci di tangan mereka, yaitu ekstradisi. Itu. Ini yang penting mereka Sandra. pegang, karena kita mengetahui begitu banyak uang dari Indonesia yang sekarang ini magang atau diparkir istilahnya di Singapura. Ada satu tulisan oleh seorang pengamat dari Inggris atau dari Australia yang mengatakan bahwa di kalangan ibu-ibu di Indonesia saja ada sejumlah ibu, Iya. itu mereka punya tabungan di Singapura sebanyak hampir $20 miliar Amerika. Masya Jadi Allah. luar biasa. Dan ini sangat berguna, ini sangat penting dan sangat membantu Singapura sehingga perekonomiannya tetap tangguh. Nah, mereka mengetahui bahwa sistem ekstradisi di Singapura itu tidak bisa misalnya lah kita katakan seorang Samsul Nur Salim. Samsul Nur Salim Dulu. tidak bisa pulang ke Indonesia karena katanya penerbangan 1 jam dari Singapura ke Jakarta tidak memungkinkan karena dia kurang sehat. Tapi dia pernah datang ke Australia, penerbangan kira-kira 8-9 jam, tapi itu lain perkara. Nah, dia kalau dimintakan ekstradisi, tidak bisa begitu saja Singapura mengirimkan, karena sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Singapura, saya pikir sama seperti yang berlaku di Australia, maka ekstradisi itu harus melalui pengadilan. Jadi kita ambil satu contoh. Beberapa tahun yang silam, seorang bernama Hendra Raharja. Ini saudara dari Edi Tansil. Ini abang beradik, ini betul-betul bajingan tengik. Dua-duanya ini kerjanya nipu Indonesia. Edi Tansil itu 420 juta uang rakyat Indonesia yang dia badok, baru dia akhirnya melarikan diri karenanya sampai ke RRT sana. Nah, waktu Hendra Raharja setelah dihukum di Indonesia in absentia, dia masuk ke Australia. Begitu masuk ke Australia, dia ditangkap. Kemudian pemerintah Indonesia mengajukan permohonan ekstradisi. Tidak bisa pemerintah Australia kemudian memulangkan Hendra Raharja begitu saja ke Indonesia. Dia harus melalui proses hukum. Maka Hendra Raharja diadili oleh pengadilan negeri di Sydney. Nah, di situ dia kalah. Walaupun kuasa hukumnya dari Australia mengatakan kepada hakim bahwa kalau Hendra Raharja dipaksa pulang ke Indonesia, maka dia akan terancam. Kenapa? Karena dia seorang non-free. Pada waktu itu ada berita yang menghebohkan. Ya, tahun 98 itu terjadi huru-hara di Indonesia, non-free banyak menjadi korban dan sebagainya. Tapi pintarnya kuasa hukum dari pihak Indonesia yang juga dari Australia mengatakan kalau sekiranya non-free memang dijadikan bulan-bulanan di Indonesia, itu tidak masuk akal karena baru saja
Presiden Soeharto mengundang 30 waktu itu, mengundang 31 orang Ya, betul. konglomerat ke Tapos, Hmm. dan 30 atau 29 di antara konglomerat itu adalah non-PRI. Bagaimana mereka bisa menjadi konglomerat kalau mereka bisa jadi anak tirikan di Indonesia? Akhirnya hakim teryakinkan dan memutuskan bahwa Hendra Raharja harus dikembalikan ke Indonesia berdasarkan ekstradisi Australia-Indonesia. Tapi Hendra Raharja kemudian banding. Dan di pengadilan tinggi juga kalah. Akhirnya dia kasasi ke Mahkamah Agung. Tapi sebelum selesai di kasasi, belum sempat diperiksa perkaranya, dia sudah meninggal dunia karena kanker. Akhirnya tamatlah riwayatnya. Jadi sama juga nanti kalau sekiranya dengan Singapura yang sama-sama punya warisan hukum Inggris. Ini tidak bisa secara langsung dipulangkan. Kalau setahu saya tidak bisa secara langsung dipulangkan. Dan Singapura sangat meyakini, sangat menyadari ini, dan mereka pegang ini sebagai kunci. Oleh sebab itu ketika di zaman Presiden SBY ekstradisi, mereka bilang oke, tapi kita harus diberikan kesempatan untuk latihan di bumi Indonesia. Itu persyaratan yang diminta oleh Singapura. Indonesia tidak mau waktu itu. Karena itu merupakan itu kan kedaulatan Indonesia. Jadi kita lihatlah, kata Hikmahanto ini betul. Kalau memang betul itu, maka harus dilihat apakah ini nanti sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Singapura atau tidak. Karena ini harus diratifikasi oleh kedua DPR. Ya, parlemen di Singapura dan DPR di Indonesia. Kita meratifikasi sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Sedangkan di Singapura barangkali lain lagi ketentuannya, karena barangkali ada pendengar rasil yang ingat. Baru kira-kira 5-6 tahun yang lalu itu ada perkara uang Pertamina nyangkut di Bank Sumitomo di Singapura. Itu atas nama seorang mantan petinggi Pertamina bernama Haji Tahir, almarhum. Ketika dia wafat, meninggal, istri keduanya bernama Kartika menuntut uang sebesar kurang lebih 80 juta dolar yang ada di Bank Sumitomo. Waktu itu pemerintah Indonesia, ya masih zaman Soeharto, tidak bersedia kalau uang itu jatuh ke tangan si Kartika, walaupun sebelumnya uang itu disimpan di Bank Sumitomo itu atas nama suaminya. Akhirnya diperkarakan di Singapura. Nah, kita Indonesia mengirimkan ahli hukum ke pengadilan. Tapi ketika pada sidang pertama, itu kuasa hukum dari Kartika, ini janda Haji Tahir, ketika menyampaikan pandangan kepada hakim, menyebutkan sesuai dengan hukum Inggris, yang mulia sekian puluh tahun yang lalu atau dulu ada perkara seperti ini, begini, bilang. Ini kuasa hukum kita bilang, wah ini nggak aci nih, kita nggak ngerti nih sistem seperti ini. Mereka minta perkara ditunda, mereka kembali ke Indonesia, laporkan kepada Benny Murdani pada waktu itu, maka Indonesia kemudian mengupah atau menyewa, menggunakan jasa-jasa seorang ahli hukum Inggris untuk membela kasus Indonesia. Akhirnya Indonesia menang memang. Jadi ada perbedaan undang-undang di sini. Jadi itu yang harus barangkali kita perhatikan. Iya, mungkin juga Singapura kecerdikannya melihat ketika oposisi melemah di Indonesia karena parlemen akan mengetok palu dan dibarengi pula dengan investasi yang cukup besar. Ini dengar kabar demikian, nampaknya negeri kita ini sudah melek mata kalau ngeliat investasi ini. Apa yang Bang Dwi melihat ini? Lain-lainnya nanti dulu lah begitu. Alkisah ini. Ya, bukan. Ini aneh ini. Ada oposisi di Indonesia. Oh, ada. Saya baru dengar. Kita baru dengar. Ada baru dengar ini, tapi tidak apalah masalahnya. Ya, ini yang masalah karena kita itu tergila-gila. Jangan lupa, Singapura itu adalah salah satu investor terbesar di Indonesia. Dan mereka kabarnya di belakang layar itu Lee Hsien Loong, ya itu yang ayahnya dulu Lee Kuan Yew, dia sekarang menjadi Perdana Menteri, dia suka ketawa. Kita negara kecil begini, tapi kita sangat diandalkan oleh negara raksasa di antara ASEAN. Gitu ya. Indonesia yang terbesar di ASEAN. Kita yang kecil ini, betul-betul lah itu kecil-kecil cabai rawit itu pelanduk. Itu luar biasa memang. Itu harus diakui, mau tidak mau. Mereka suka, katanya begitu, suka bicara. Wah, kata, kita negara yang sebab Singapura itu menyadari sekali. Di sebelah utara itu ada Melayu yang mayoritas Muslim. Di sebelah selatan ada Melayu juga yang mayoritas Muslim. Sedangkan dia di tengah-tengah, ini negara kecil. Jadi dia harus hati-hati, tapi dia pintar. Coba, itu perjanjian air
antara Iya, Singapura Singapura. dengan Malaysia. Itu keretanya. Itu sudah berapa puluh tahun. Ya, kelar. Harga itu masih dipatok harga 50 tahun yang lalu. Masya Allah. Dan Singapura dan Malaysia tidak bisa bikin apa-apa. Hmm. Kalau mau nanti ke pengadilan internasional mungkin akan kalah Malaysia. Karena jangan lupa kita pun pernah dikalahkan Malaysia di pengadilan internasional. Dua pulau kita jatuh ke tangan Malaysia. Iya, Jadi kita. hati-hati dalam hukum ini. Jadi hukum ini kadang-kadang di luar sana itu mereka tidak melihat kiri atau kanan, mereka melihat keadilan. Jadi matanya diikat, ditutup. Nah ini kadang-kadang yang tidak menguntungkan barangkali bagi Masya pihak-pihak tertentu. Emang luar biasa ini ya. Tapi ada negeri macam Singapura di tengah-tengah konflik, tapi tidak seperti kemakmuran yang ada. Itu yang sekarang lagi ribut di dunia ini, Ukraina, Bang Nuim. Ini macam mana? Apakah ini by setting atau memang nasib Ukraina yang bersuku-suku Rusia ini, atau gimana Bang Nuim lihat perkembangan negeri yang satu ini? Ini kan bahaya. Ukraina itu boleh dikatakan dasarnya hampir sama dengan Uni Soviet. Kalau dia nanti masuk menjadi anggota NATO. Persekutuan Pertahanan Atlantik Utara NATO, ini dan menjadi sebuah negara demokratis, nah ini bikin Uni Soviet, bikin Rusia ketar-ketir. Karena nanti rakyat Rusia mungkin bertanya, lah kok di Ukraina orang bisa dengan mudahnya, bisa dengan enaknya, misalnya mengkritik presidennya, mengkritik pemerintahnya, mengkritik itu tidak ditangkap. Sedangkan di Rusia itu kan contoh yang tidak baik. Oleh sebab itu Vladimir Putin tidak mau kalau Ukraina itu nanti masuk menjadi anggota NATO. Karena sudah banyak negara-negara bekas Uni Soviet yang menjadi anggota NATO. Oleh sebab itu mereka minta Rusia minta kepada NATO dan kepada Amerika agar jangan sampai Ukraina diberi kesempatan untuk menjadi anggota NATO. Nah, ini membahayakan nantinya karena dia orang melihat di kiri dia kok Ukraina bisa orang seenaknya mengkritik presidennya, kok di Rusia tidak bisa. Oleh sebab itu timbul ketegangan. Tapi kan orang mengatakan karena dua-duanya punya senjata yang bisa memungkas, yang bisa memusnahkan, meluluh lantakkan. Jadi barangkali sebelum perang mereka juga mesti pikir-pikir 2-3 kali, 4-5 kali barangkali. Jadi ini masih gertak-gertak sambal sajalah. Karena Ukraina kelihatannya memang tenang-tenang saja. Ukraina karena mereka juga sekarang ini punya wajib militer dan lain sebagainya. Mereka juga mengatakan ya coba Rusia ini bisa melakukan macam-macam gangguan ya, siber gangguan, macam-macam kepada Ukraina ya. Dan kelihatan bahwa sekaligus juga Rusia ingin menunjukkan kepada umat manusia. Lihat nih Barat nih, kalau udah satu anggotanya tuh, wah semuanya mau main keroyok begitu. Itu. Jadi kita lihat sekarang ini RRT tidak bilang apa-apa. Karena RRT sedang disibukkan oleh Olimpiade musim dingin yang akan dimulai pada tanggal 4 Februari mendatang. Ini betul. Juga sesuatu yang membuat mereka sangat kesal melihat Amerika, Australia tidak mengirimkan petinggi-petingginya ke sana. Tapi nampaknya setelah nanti selesai ini 2 minggu lagi, makanya banyak yang mengatakan bahwa Ukraina ini akan menjadi jelas setelah selesainya Olimpiade musim dingin di Beijing. Nah, itu dia. Cina lagi lihat-lihat posisi. Luar biasa memang sebuah negeri perlunya sebuah persatuan Bhinneka Tunggal Ika. Tapi kata Anies Baswedan, tanpa ada keadilan sulit ada persatuan. Apa yang Bang Nuim melihat dari kalimat Anies Baswedan ini? Yang literasi terus mengenai ini. Bagaimana Bang Nuim lihat ini? Ini jelas dong. Jelas. Jadi begini. Satu-satunya presiden dan bapak pendiri Amerika Serikat. Nah, ini negara dikuasa sampai sekarang, terbesar di dunia. Betul. Satu-satunya presiden dan pendiri bangsa Amerika bernama Thomas Jefferson. Thomas Jefferson ini punya Al-Quran, lengkap dengan terjemahannya. Sampai sekarang Al-Quran milik dia ini ada di perpustakaan Kongres di Amerika. Sehingga waktu itu Ellis, kalau tidak salah, anggota Kongres Amerika yang pertama, Muslim pertama dilantik, dia ketika diambil sumpahnya, dia memegang Al-Quran milik Thomas Jefferson. Jadi orang mengetahui Thomas Jefferson ini sangat luar biasa dan diketahui dia banyak membaca isi Al-Quran. Kemudian salah satu ucapannya yang sangat luar biasa, yang sampai sekarang sering diingat oleh banyak orang, adalah ketika dia mengatakan, tugas paling suci sebuah pemerintah
adalah memperlakukan semua warganya dengan adil tanpa pandang bulu. Sekali lagi, tugas paling suci, tugas paling sacred, dia pakai perkataan sacred, the most sacred duty, tugas paling suci sesuatu pemerintah adalah memperlakukan seluruh warganya, setiap warganya dengan adil dan tanpa pilih bulu. Jadi keadilan ini seperti yang dikatakan oleh Karen Armstrong dalam bukunya mengenai Rasulullah SAW. Karen Armstrong ini mantan biarawati dari Inggris. Kemudian dia banyak menulis tentang Islam. Di situ dia mengatakan, pada hakikatnya Al-Quranul Karim itu memfatwakan kepada umat Islam untuk mendirikan sebuah masyarakat yang adil, adil lagi, dan beradab, di mana semua anggotanya diperlakukan dengan terhormat, adil, dan beradab. Jadi jangan pilih kasih dalam keadilan. Misalnya sekarang ini orang-orang banyak ribut, wah di Indonesia ini banyak hukuman koruptor itu didiskon. Diskonnya ada yang 60%, ada yang 30%, macam orang pergi belanja saja. Tidak bisa, itu bukan keadilan. Apalagi ketika hakim mengatakan atau majelis hakim mengatakan, ya ini dia ini dulu pernah dihukum, jadi sekarang ini kalau dihukum lagi jangan. Lah, orang yang pernah dihukum kenyataan telah berlaku kesalahan, kalau dia mengulangi kesalahan itu dia namanya residivis. Maka dia harus dihukum 2 kali supaya kapok, dia tidak jera ketika dihukum pertama kali. Tapi kalau di Indonesia bisa kebalikan. Oleh sebab itu barangkali seorang yang bernama Anies Baswedan terpanggil untuk mengingatkan masyarakat di Indonesia bahwa keadilan itu penting sekali. Makanya selalu dilambangkan dengan tutup mata. Karena kalau kita juga melihat sejarah Islam, itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib sepupu Rasulullah. Yang boleh dikatakan macam diangkat lah, umur 13 tahun sudah dibawa oleh Rasulullah, ya, dibesarkan dan sebagainya. Menantu Rasulullah. Dia pernah dikalahkan dalam kasusnya melawan orang Yahudi mengenai pakaian perang dan lain sebagainya. Karena apa? Karena sesuai yang dikatakan, mereka ambil dari ajaran Islam itu dalam persoalan keadilan itu tidak pandang bulu. Jadi Rasulullah mengatakan, sekiranya anakku mencuri, ya aku potong tangannya. Nah, itu dia keadilan. Nah, jadi bukan hanya tanam modal di sana sini, nggak tahu dari mana asal usulnya, bukan. Kalaupun mencuri, saya potong tangannya, itu jelas. Nah, itu dia. Jadi ini yang diambil oleh orang-orang seperti Thomas Jefferson yang tidak bisa diragukan, ya, kehebatannya sebagai seorang presiden, sebagai orang yang ikut, ya, boleh dikatakan sebagai bapak kemerdekaan Amerika itu, dan orang seperti Karen Armstrong. Nah, ini semuanya dari mana? Asal usulnya dari Al-Quranul Karim. Nah, karena Anies itu Muslim, maka dia barangkali ya tentu rujukannya adalah Al-Quran. Ya, tapi memang masalah keadilan ini satu contoh saja, Bang Nuim. Sekarang ini lagi rame lagi urusan radikal Bang Nuim. Ini urusan masjid yang sedang di mapping. Harusnya ini kan kerjaan intel saja lah, orang nggak usah tahu. Tapi terang-terangan akan disampaikan pemetaan masjid-masjid di Indonesia. Keadilan kenapa gereja wihara, kan banyak juga kelompok-kelompok macam Hindu di India sana dan lain-lain yang mulai nepak lah, kata orang Betawi, ketularan ke sini. Apa yang Bang Nuim lihat ini masalah pemetaan radikal di masjid-masjid ini, yang bisakah menjadi sebuah ancaman bangsa atau bagaimana, Bang? Nah, ini kan sedang mode. Ini sedang mode. Yang ini suruh Islam dulu. Oh, yang Muslim ini kadrun. Tidak ada yang protes. Dulu ada satu orang pengacara di Indonesia. Dia pernah waktu Ahok mula-mula mau jadi gubernur atau wakil gubernur, dia bikin cuitan dan pakai berkata hayya. Itu kan istilah orang itu. Wah, itu ribut. Wah, ini sara dan sebagainya. Jadi, nah, mana keadilannya? Kok itu ribut, dia minta maaf dan lain sebagainya. Tapi kalau sudah orang mencaci Muslim nanti, itu seakan-akan ya bagaimana? Ada seorang jenderal bintang 4 mempersamakan Tuhan dengan manusia. Tuhan itu tidak pakai bahasa Arab. Tuhan mana bahasa Allah? Itu Al-Quran. Itu bahasa apa itu? Jadi ya, ini sedang mode. Jadi bagaimana rabe-rabe berduyun-duyun ke sana, karena
kurang kerjaan. Dia sekaligus juga menutupi barangkali kekurangan. Orang mulai banyak juga yang bertanya, kan orang kan tidak sebegitu bodoh. Kok itu bisa cepatnya, misalnya Habib Bahar bin Smith itu langsung tangkap ini. Tapi ada orang-orang yang udah dilaporkan sejak zaman kuda gigit besi, kata orang, sampai sekarang juga tidak diapa-apakan, dibiarkan. Mana dia keadilan kan tidak boleh pandang bulu. Rasulullah SAW mengatakan kalau anakku mencuri, aku potong, aku kerat tangannya, ya udah. Nah, jadi ini sesuai dengan mode, sedang mode. Kalau mau kalian dapat nama, hantam Islam, hantam Muslim. Oh, pokoknya dapat nama radikal dan sebagainya. Tidak ada, itu tidak ada. Rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak ada. Jadi ini ada satu ucapan orang-orang yang mengatakan Islam itu untuk umat manusia. Buktinya apa? Dia berbicara kepada umat Islam, kepada orang-orang beriman, dan juga kepada manusia, umat manusia biasa. Dan ya dia juga mengatakan bahwa semua orang itu tidak peduli siapapun, sama kedudukannya di mata hukum. Tidak ada paksaan, tidak boleh ada paksaan. Kalau kamu menghilangkan nyawa seorang manusia, tidak disebutkan apa agamanya, tanpa ada alasan, maka itu seakan-akan kamu menghilangkan nyawa seluruh umat manusia. Dan qatala nafs bighairi nafsin. Coba bayangkan. Jadi itu yang dibilang radikal. Tapi kan karena mode, jadi semuanya ya ingin ambil kesempatan lah. Macam sekarang kali boneka arwah ini kan. Rame-rame punya boneka arwah, macam-macam. Ya itu dah. Mau bilang apa? Luar biasa. Memang dunia ini lagi zaman fitnah. Nampaknya sudah ada literasi tentang ini ketika kita akan melalui zaman macam begini. Bang Nuim sering baca kan urusan ini. Dunia ini sedang aneh sekarang ini. Apa yang Bang Nuim lihat nasihat nih sebagai penutup pula di 6 menit terakhir kita ini pagi hari ini tentang dunia dan juga zaman fitnah ini dan bagaimana hidup kita harus lebih tenang lah menghadapi ini. Silakan Bang Nuim. Ya, kita lihat. Jadi dalam keadaan umat Islam, ya terutama kita lihatlah di Indonesia itu seakan-akan sebagian caranya rebut-rebutan mau menjelekkan Islam dari Arab dan lain sebagainya itu tidak menjadi persoalan. Tahu-tahu di sana ada orang-orang non-Muslim yang mulai bicara bahwa ya ini merupakan sesuatu yang luar biasa dari ajaran yang mereka terima, seperti yang dikatakan oleh Joe Biden. Joe Biden mengatakan ini ada ajaran yang sayangnya tidak diajarkan di sekolah saya dulu di Amerika. Joe Biden ini kalau Anda belum tahu Presiden Amerika Serikat. Jadi dia mengatakan ini kenapa tidak diajarkan di agama ini ya di sekolah saya. Dia sendiri orang Katolik. Kenapa? Orang tentunya bertanya lah, kenapa mesti Islam diajarkan di sekolah-sekolah di Amerika? Karena dia mengatakan, ini ajarannya itu baru hadis ya. Baru hadis, belum Al-Quran. Katanya Rasulullah SAW itu mengatakan, kalau kamu melihat katanya kejahatan, kamu mesti bertindak dengan tangan kamu. Hentikan, cegah dengan tangan kamu. Kalau tidak bisa dengan tangan, dengan kata-kata kamu. Tidak bisa dengan kata-kata kamu dalam hati kamu. Indahnya bukan main. Jadi setiap yang kalau dalam istilah kita itu tentunya kemungkaran. Ta'muru dan ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kemungkaran. Lihat kemungkaran mesti dilawan. Apapun. Jadi anehnya kan ini orang pinter kan. Kalau nggak masa bisa jadi Presiden Amerika. Dia orang pinter. Tapi dia sendiri mengatakan atau orang seperti Karen Armstrong atau orang seperti Bruce Lawrence. Mungkin banyak yang belum dengar. Bruce Lawrence ini seorang profesor dari Universitas Duke di Amerika Serikat. Jadi salah satu bukunya mengenai Islam berjudul Shattering the Myth, menghancurkan mitos-mitos mengenai Islam. Luar biasa. Dia bilang dia orang Amerika, Bruce Lawrence namanya. Dia mengatakan ini mitos-mitos ini harus dihancurkan karena selama ini terlalu banyak yang
pasukan suntikan-suntikan dari Barat yang begitu menjelek-jelekkan Islam, padahal Barat itu begitu banyak meniru dari Islam, sehingga dikatakan oleh Karen Armstrong, ketika Inggris mau membuat undang-undang yang ingin mempersamakan hak seorang laki-laki dan seorang perempuan, mereka merujuk kepada hukum Islam. Karen Armstrong tidak mengatakan Islam, tapi dia mengatakan Muhammad telah mengangkat, katanya, derajat perempuan di mata masyarakat, sehingga perempuan diberikan derajat yang sama. Dia berani mengatakan hal sedemikian, dia bicara mengenai persoalan mahar dan lain sebagainya, karena ya tidak banyak yang mengetahui, atau bukan tidak banyak mengetahui, banyak yang mengetahui tapi tidak merasa perlu mengangkat persoalan ini ketika misalnya ketika Al-Quran mengatakan bahwa perempuan itu adalah laksana pakaian untuk kamu pada suaminya, dan kamu suaminya itu laksana pakaian kepada istri kamu. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Lah, kenapa ini kok Al-Quran pakai pakaian-pakaian segala? Nah, baru dijelaskan pakaian ini adalah yang terdekat dengan kulit kamu. Nggak ada yang lebih dekat dari itu. Pakaian itu yang paling dekat dengan kamu. Jadi metafora yang digunakan Al-Quran itu sangat luar biasa. Tapi perlu orang-orang luar, orang-orang non-muslim yang melihat ini, sehingga mereka mengatakan, misalnya orang-orang dari banyak ahli-ahli di Kanada yang mengatakan, saya heran umat Islam ini katanya seakan-akan malu-malu menjelaskan tentang kehebatan Islam itu, misalnya dari segi ilmu pengetahuan yang begitu syarat dengan ilmu pengetahuan di dalamnya. Kok mereka segan-segan untuk menyampaikan ini? Mereka hanya bicara mengenai salat, puasa. Padahal Islam itu dunia akhirat. Islam itu tidak bisa dikatakan hanya akhirat saja, enggak. Kalau akhirat saja Allah SWT tidak perlu mengatakan kuntum khaira ummati ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Akhiratnya yang belakangan. Wa tu'minuna billah, dan kamu beriman kepada Allah. Tapi kamu itu yang terbaik karena kamu menyuruh orang berbuat baik, melarang orang berbuat jahat, dan kamu beriman kepada Allah. Nah, ini yang menjadi pegangan kita, dan kita ini masih malu-malu. Takut nanti barangkali kalau begitu, ini kadrun ini. Nah, itu dia. Padahal isi daripada ajaran itu, karena seperti yang dikatakan oleh seorang ahli matematika, dia punya S3 dari Kanada. Dan kemudian dia juga ahli dalam persoalan Bible. Tapi kemudian akhirnya dia kembali ke Islam. Dia di situ menceritakan, pada suatu kali katanya kepada seorang pelaut yang berpangkat lah, seorang muslim memberikan Quran. Mana kamu di laut banyak waktu bisa baca. Jadi pelaut ini bawa Al-Quran pergi berlayar, berapa bulan kemudian dia kembali ke Kanada. Dia cari temannya yang muslim ini. Lalu dia mengatakan, ini Quran ini dari Muhammad itu pelaut. Enggak. Tapi kalau dia bicara mengenai persoalan cuaca, mengenai itu kok begitu hebatnya dia mengetahui segala, ya Muhammad nggak tahu. Masya Allah. Muhammad itu diberikan wahyu melalui Jibril oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini bagaimana mau melawan semua ini? Coba di Indonesia sekarang ini banyak orang bilang itu kadrun, dicari-cari kesalahannya, kadrun. Pokoknya asal bisa seakan-akan melepaskan. Jadi saya suka mengatakan, kamu tidak pernah dipaksa, lakum dinukum waliyadi. Tidak pernah dipaksa. Mau terima. Berapa kali Allah SWT mengatakan, yang mau menerima jadi muslim, nggak mau menerima nggak jadi muslim, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Dan selamanya kita disuruh penuh sopan santun ketika bahkan kita mengajak orang menjelaskan tentang Al-Quran maupun berdebat dengan mereka, bil hikmati, dengan hikmah, wa mauzatil hasanah, dan sopan santun. Itulah ajaran Islam. Masya Allah, itulah pentingnya dakwah kita terus bergerak dan jangan hanya diam gitu kan Bang Lim, menyampaikan dengan sopan santun. Betul. Jadi dakwah itu tidak mengajak, tapi memberikan. Ini ada pilihan. Karena Allah SWT mengatakan, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallahu yahdi man yasha. Kamu itu nggak bisa mengislamkan, nggak bisa memberi hidayah. Yang memberi hidayah itu Allah SWT. Jadi jangan congkak, jangan sok gitu. Tapi kamu berkewajiban menjelaskan kepada orang-orang. Ini dia ajaran Islam, bil hikmati wal mauzatil hasanah.
Itu yang penting itu, dengan sopan santun, dengan hikmah dan sebagainya. Ya mau dibilang kadrun terserah. Kalau kita dibilang lebih baik kita mencela sesuatu yang jelek ya daripada kita memuji sesuatu yang jelek. Itu pegangan Islam itu. Mencela yang ya begitulah Bang Nuim bilang tadi ya. Luar biasa Bang Nuim pagi hari ini pencerahannya untuk pendengar di seluruh jagat raya. Semoga dengan booster hari ini, kalau salah hari ini Bang Nuim akan suntik booster tadi bilang ya. Sebentar Lagi ini. berangkat ya. Ya. Oke. Insyaallah mudah-mudahan sehat selalu, Allah memberikan jaga kesehatan, hidup selalu bermanfaat untuk orang banyak Bang Nuim. Assalamualaikum. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.